Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Obrolan kita hari ini akan dibersamai oleh Profesor Abdul Munib. Beliau merupakan salah satu guru besar di Institut Pertanian Bogor. Dosen senior IPB ini pernah menjadi aktor di balik swasembada beras saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pertanian di tahun 2004 sampai 2009. Bersama beliau kita akan melihat bagaimana prospek pangan bangsa ini ke depan, serta apa peran nyata yang bisa kita ambil bersama untuk pangan kita. Dapatkan inspirasinya di podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Everywhere bersama Lasnas DPF. Syukur pada kesempatan ini kita bertemu dengan salah satu dosen yang juga penggerak petani-petani di daerah, yaitu Prof. Abdul Munib, salah seorang dosen di Fakultas Pertanian yang punya konsentrasi di pengendali hama tanaman. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah sehat Mas Irfan. Udah lama banget ya Prof ya. Betul ini. Udah lama banget nggak ketemu ya. Ya, alhamdulillah nih siang ini kita bisa ketemu lagi nih Mas Irfan. Ya. Saya seperti anak hilang ya Prof ya. Waduh. Iya, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama ya. Iya. Membina petani di wilayah Serang, Banten. Ya. Alhamdulillah ini beberapa lahan yang kemarin kita sudah dampingi, alhamdulillah sudah beberapa yang panen nanti. Alhamdulillah. Positif Prof, kemarin ngobrol sama petani-petani kita, ada peningkatan dari ini ya, peningkatan hasil pertaniannya. Iya, banyak faktor lah kemarin yang kita dorong itu Prof. Alhamdulillah. Oke, ini kita mau ngobrolin proyeksi pertanian ke depan, terutama mungkin dimulai dari disiplinnya Prof. Munib lah. Prof. Munib kemarin kalau nggak salah di Juni baru ini ya Prof ya, baru orasi ilmiah ya Prof. Betul. Itu tentang apa Prof, orasi ilmiahnya Prof? Ya, alhamdulillah pada bulan akhir Mei yang lalu saya berkesempatan untuk melakukan orasi ilmiah guru besar. Jadi orasi ini kewajiban bagi para guru besar di IPB untuk menyebarluaskan lah ilmu, pengetahuan dan sesuai dengan dengan mandat ya yang diberikan. Nah, saya sendiri saya dosen di Fakultas Pertanian, tepatnya di Departemen Proteksi Tanaman. Oh, Departemen Proteksi Tanaman. Ya. Jadi tentu saja banyak yang bertanya apa proteksi tanaman. Intinya adalah departemen ini bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu dan teknologi terkait dengan pengendalian dan pengelolaan hama penyakit pada tanaman pertanian, apakah itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan gitu ya. Itu yang menjadi tugas ya di departemen. Nah, tentu saya sebagai bagian dari dosen di Fakultas Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman itu juga bagaimana juga ikut andil di dalam mengembangkan teknologi pengendalian ini, dan saya lebih banyak memang pengendalian yang ramah lingkungan, pengendalian yang sehat ya, dan sedapat mungkin menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat lokal gitu ya, penting gitu. Ya. Itu intinya orasi saya kemarin itu. Dari ini ya, latar belakang disiplin ilmu Prof. Munib ya? Betul. Berarti kalau proteksi tanaman hari-hari ini Prof, di tengah situasi kondisi alam yang unstabil ya, nggak stabil, itu tantangannya sebenarnya lebih berat atau lebih ringan Prof? Iya Mas Irfan, persoalan hama penyakit justru ke depan ini akan semakin kompleks. Kompleks ya? Semakin kompleks dan semakin rumit. Kenapa? Karena memang banyak sekali faktor penting yang mendukung perkembangan hama penyakit itu, di antara adalah tentu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sangat besar peranannya di dalam memicu perkembangan hama penyakit. Sekedar saya informasikan saja, secara nasional kehilangan hasil pada produk pertanian yang disebabkan oleh gangguan hama penyakit itu masih mencapai angka 30%.
Artinya itu cukup besar. Dan secara dunia memang antara 30 sampai 40% kehilangan hasil tanaman, khususnya tanaman pangan itu yang disebabkan oleh gangguan oleh hama penyakit. Ini angka yang besar. Karena itu teknologi dan pengembangan untuk mengendalikan dan mengelola hama penyakit ini menjadi problem yang berat ya. Pertama perubahan lingkungan, yang kedua juga adanya perubahan di dalam pola budidaya tanaman ya. Karena petani umumnya juga menanam sudah monokultur, kemudian kadang-kadang varietasnya varietas yang tidak selalu yang tahan karena nggak tersedia mungkin. Kemudian juga tambah satu lagi ya, bahwa sekarang ini banyak masuk produk-produk pertanian dari luar dan kadang-kadang itu dibarengi dengan masuknya hama penyakit baru. Oh berarti juga misalnya bibit-bibit dari luar itu juga diiringi sama penyakit-penyakit bawaannya ya Prof? Betul. Jadi masuknya bibit maupun juga buah segar itu berpotensi juga membawa ikutannya itu hama penyakit. Karena itu di sini penting perannya karantina ya, terutama karantina, badan karantina ini untuk benar-benar mengawasi sehingga yang masuk itu benar-benar adalah yang free atau yang bebas dari hama penyakit. Kalau tidak berkembang, kita sudah punya pengalaman panjang. Banyak sekali hama penyakit yang berkembang di Indonesia ini adalah hama penyakit yang datang dari luar. Berarti tantangan kita ke depan juga makin rumit kalau kita artinya berpangku pada impor bahan makanan, Prof. Kalau begitu ya, karena kan pasar sekarang juga kita harus menjalani pasar bebas dan segala macam. Artinya kan sudah nggak ketat lagi deh, Prof. Ya memang impor di satu sisi mungkin untuk impor produk-produk yang tidak bisa kita produksi secara maksimal nggak bisa tidak. Bisa tidak ya. Iya. Kan ada beberapa, kita kan sekarang ini Indonesia masih harus mengimpor 7 komoditi yang memang tidak bisa tidak akan harus diimpor itu. Kedelai. Justru yang pertama adalah gandum. Karena gandum. kita sudah makannya kan makan berbasis terigu itu, mulai tepung. Ini paling banyak. Setahun kita ini mau mengimpor gandum Indonesia itu mencapai 10 juta ton. Itu berapa devisanya? Terus yang kedua adalah kedelai. Itu kita impor cukup besar. Kemudian bawang putih. Kemudian jagung. Jagung karena jagung untuk pakan ternak ya. Itu yang banyak. Kemudian ternyata gula kita masih impor. Cukup besar gula itu. Kemudian bawang putih dan satu lagi daging. Itu impornya luar biasa. Nah, ternyata produk-produk itu kan memang kita perlukan, tetapi kalau kita nggak ketat itu kita juga akan kebanjiran hama penyakit. Ini persoalannya. Ini yang dari sudut kami sangat berbahaya. Itu juga artinya akan bertolak belakang dengan upaya-upaya kita untuk bisa memenuhi kebutuhan itu dari lokal ya, Prof ya. Sebetulnya saya harus jujur mengatakan bahwa untuk produk-produk yang kita memang tidak mampu memproduksinya, memang impor menjadi salah satu solusi. Tetapi kalau kita bisa memproduksinya, itu memang produksinya kita nggak maksimal. Contohnya beras kita masih terakhir pemerintah sudah menyetujui untuk impor sekitar 2 juta ton misalnya. Ini adalah karena untuk antisipasi. Kita produsen beras gitu, tapi jumlah yang kita berikan makan juga mungkin banyak ya, sehingga pemerintah harus mengantisipasi. Tapi jumlah itu termasuk sedikit. Artinya gini, kalau kita impor segitu itu sebetulnya itu jumlah yang tidak kecil. Banyak, karena kita harus fair ya, bahwa itu tuh berapa persen dari total yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia, petani telah berkarya dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Dalam negeri. Nah, kurangnya memang itu, dan khususnya untuk yang tidak bisa diproduksi buah-buahan itu memang berat ya. Jadi seoptimis apa, Prof, sebenarnya kita ke depan dengan situasi yang ada, pangan-pangan yang kita konsumsi sehari-hari, makan kita konsumsi sehari itu sumber produksinya itu paling tidak sudah dimulai nih dari dalam negeri, Prof. Iya, pertanyaan yang bagus. Kita tentu saya termasuk orang yang sangat optimis bahwa perlahan kita harus bisa mandiri, kita harus bisa meningkatkan produksi. Sebetulnya karena yang kita impor itu adalah produk dari luar, terutama adalah yang kita tidak bisa produksi, maka harus ada substitusi. Misalnya gandum, pemerintah katanya mau mengembangkan terutama sorghum sebagai pengganti. Kemudian kalau saya berpikirnya gini, Mas Irfan, ya,
kita juga dalam mensikapi pangan ini, selain kita harus meningkatkan produksi, kita harus memperbaiki juga pola konsumsi masyarakat. Misalnya, kenapa masyarakat ini pola konsumsinya berbasis gandum, yang notabene ya memang harus impor kalau gandum. Kita nggak bisa menanam karena secara secara habitat udah memang nggak cocok tidak di cocok, negara tropis ya. Ya. Justru kita harus mengembangkan pola pangan yang lebih baik, misalnya harus pola pangan itu kalau bisa berbasis pangan yang diproduksi oleh masyarakat. Bahasa saya, bangsa Indonesia terutama yang terpelajar harus punyai namanya istilahnya harus punya militansi terhadap pangan dalam negeri. Jadi pola pangan dan sikap ini harus juga diperbaiki. Ya kan? Kalau enggak, kita akan selalu tergantung. Kita enggak memproduksi tapi pangan kita tergantung dari luar, itu kan sudah hal yang ini. Jadi produksi harus kita tingkatkan benar, tapi pola konsumsi masyarakat juga harus diperbaiki, dan itu tentu harus harus melalui edukasi yang panjang. Prosesnya memang bukan proses sebentar ya, Prof. Proses sebentar. Kalau itu sikap kan memang nggak mudah ya, Mas Irfan ya. Yang lain-lain saya yakin ya perlahan-lahan dengan teknologi dan komitmen dari daerah, masyarakat, dari komunitas, dari ini saya lihat concern ini sudah menjadi concern bersama bahwa kita harus mandiri di bidang pangan ini. Tapi kalau Prof Munip sendiri melihat arah pertanian kita ke depan, di mana muncul nih pemain-pemain atau petani-petani kita yang udah mulai sadar ingin beralih ke petani-petani dengan pendekatan yang lebih ramah dengan alam lah, bahasanya pertanian organik. Proyeksi pertanian organik ke depan itu untuk kita lakukan itu gimana, Prof? Pertanian organik atau pertanian sehat apapun namanya, atau pertanian yang ramah lingkungan, ini merupakan salah satu prospek yang menarik. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, memang dipicu oleh kesadaran masyarakat akan hidup sehat, kesadaran masyarakat akan akan lingkungan yang memang harus sehat. Nah, ini mendorong berbagai gerakan untuk mengembangkan pertanian organik ya. Yang kedua, ternyata juga merupakan komitmen dari global untuk mengembangkan pertanian yang berorientasi agroekologi yang sehat. Nah, saya melihat ya, seperti bidang saya sendiri, saya itu mengembangkan pengelolaan hama penyakit dengan cara biologi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme, memanfaatkan makhluk hidup seperti musuh alami, dan ternyata itu hasilnya cukup mengembirakan. Memang harus dimulai dari skop yang kecil. Kalau massal masih belum memulai. Jadi bagaimana ini menjadi gerakan yang dipicu oleh kesadaran dari kelompok-kelompok kecil, tapi harapan saya ini akan terus membesar ya. Artinya kalau tadi Prof bilang musuh alami dan lain-lain, itu artinya kalau saya ingat nih waktu saya belajar dulu nih di SD, barangkali SD kelas 3 kelas 4 ada namanya rantai makanan. Betul. Berarti itu proses dari rantai makanan itu ya, Prof? Betul sekali, iya. Jadi proses biologi atau interaksi biologi itu tetap berjalan sampai sekarang. Jadi sebetulnya pertanian ramah lingkungan, pertanian sehat itu adalah justru memanfaatkan proses alam yang ada itu, yang kita modifikasi, ya kan. Jadi prosesnya ada. Jadi misalnya pengendalian biologi itu sudah ada musuh alaminya, mikrobanya sudah ada di alam ini, dan bisa kita eksplorasi untuk kepentingan itu, dan luar biasa. Dari pengalaman saya banyak sekali yang berpotensi itu. Artinya memang yang buat situasi kita tidak lebih baik karena ada satu titik yang mungkin berlebihan ya, sehingga menyerang ya jatuhnya, Prof ya. Iya, betul. Jadi memang petani umumnya biasanya harus mengadopsi teknologi itu yang sudah siap pakai, ya kan. Nah, yang siap pakai itu memang banyak sekali yang basisnya memang kimia sintetis ya. Orang beli sudah ada alatnya, tinggal nyemprot, itu kan enak begitu ya. Sementara yang organik ini karena berkaitan dengan makhluk hidup ya, memang tidak selalu bisa disamakan, itu harus tahan lama, kemudian ini harus ada skill memang. Berarti harus memang berproses ya, Prof? Betul, harus ada proses, betul. Saya kira harus berproses, Mas Irfan, betul sekali itu. Ini kan kalau kita cerita, ini kemarin saya dapat beberapa catatan terkait
kadar organik. Sebenarnya kadar organik yang dibutuhkan tanah sendiri itu persentasinya nggak besar ya, Prof ya? Ya, bisa dibilang ya. Itu juga masalah. Kita ini tanah tropis, kemudian tingkat leachingnya tinggi, tingkat erosinya tinggi, tapi kandungan bahan organik yang ada di tanah kita semakin berkurang. Kenapa? Ya. Karena banyak sekali bahan-bahan organik yang tidak kita kembalikan ke tanah. Oke. Ya, karena pertanian organik itu pertanian yang sudah terbukti. Sebagai contohnya gampang aja, Mas Irfan. Kalau hutan alam itu kan nggak pernah ada ledakan hama, tidak pernah tanamannya itu kurus walaupun nggak disemprot, walaupun tidak dipupuk, tapi tanaman tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena siklus organik, siklus nutrisi itu berjalan dengan baik. Karena bahan organik kembali ke tanah, kemudian dia siklus tercukupi kan? Berarti itu konsep alam itu tercukupi ya. Kayak daun-daun yang jatuh ya, daun yang jatuh. Nah sekarang ini coba. Nggak ada kan yang kembali ke ke sawah ke ini, semua kadang-kadang malah dibakar di ini ya. Jadi nggak dikembalikan. Kalau dikembalikan mungkin akan lain gitu. Nah gerakan ini sudah mulai di di level yang kecil itu sudah mulai terjadi. Karena sebetulnya ini adalah proses alami yang sebetulnya sudah sudah terbukti, bahkan sudah sudah difirmankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tanaman itu nanti akan menguning daunnya, kemudian akan jatuh, kemudian dia akan mengurai siklus dan kemudian akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman berikutnya. Ya, saya ingat tuh waktu kelas 3 atau 4 SD itu ada praktek gimana membusukkan daun di atas polybed ya namanya, terus dikasih tanahnya itu yang ada yang ada cacingnya. Betul. Jadi dipantau itu berapa lama daun itu akan membusuk. Betul. Jadi gerakan seperti itu banyak. IPB ini pernah ada seorang dosen juga yang mempopulerkan namanya biopori ya. Biopori itu ya, jadi lubang, kemudian dikasih tanah, dikasih lubang, kemudian dimasukkan bahan organik, terutama daun-daun. Jangan sampai ada yang bukan organik. Nah, cara seperti itu orang tua dulu juga gitu kan, lubang buat ini, kemudian ditutup beberapa lama, kemudian dia bikin lubang lagi, itu sudah jadi kompos. Ya. Karena apa? Karena mikroba itu akan menguraikan semua bahan-bahan yang ada di itu dengan baik ya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang yang sangat-sangat bisa untuk kita kembangkan lebih jauh ya dengan teknologi yang ada ini. Ya. Tapi untuk menuju pertanian sehat, pertanian ramah lingkungan, tentu ada banyak aspek, Prof. Ya, yang harus kita lakukan. Betul. Kira-kira aspek apa aja itu, Prof? Ya, betul. Betul, Mas Irfan. Kalau kita bicara pertanian sehat, itu adalah pertanian kan suatu proses untuk memproduksi makanan ya. Ya, tentang hidup lah. Tentang hidup ya. Nah, untuk menuju pertanian yang sehat, memang harus juga prosesnya harus ikuti proses-proses yang sehat. Mulai dari inputnya harus sehat, gitu kan. Teknologinya kalau bisa sehat. Kemudian manusianya juga harus memiliki logika dan akal dan harus sehat tidak hanya rohani, sehat juga jasmani. Kemudian juga bahkan finansialnya kalau bisa juga sehat. Jadi nggak bisa hanya sekedar sehat itu kemudian ada pupuk organik semata, tapi teknologinya belum, metodenya belum. Ini harus ini. Jadi sehat itu meliputi semua aspek, betul. Ya inputnya harus juga sehat, teknologinya juga sehat, metodenya juga sehat. Maaf, manusia sebagai pelaku utama juga harus berorientasi pada sehat. Bahkan kalau perlu finansialnya juga sehat. Ya. Karena kalau finansialnya nggak sehat, itu dituntut untuk untung terus secepatnya, otomatis nggak bisa gitu mengembangkan pertanian sehat yang seperti ini, ya kan, akan sulit ya. Bukan pertanian sehat itu nggak bisa menguntungkan, ya kan. Tetapi tidak bisa disamakan dengan pertanian sintetik. Kenapa? Karena sehat itu dimensinya banyak yang kita inginkan. Tidak hanya produksi meningkat, tapi sehat dari segi lingkungan. Tidak hanya menghasilkan produk yang bisa dikatakan sehat atau produk berkualitas baik, tapi seluruh aspek, betul, lingkungannya, iklimnya, manusianya itu sehat. Sampai bahkan tadi sampai pola konsumsinya juga sehat nanti itu. Iya, pola konsumsi di ujungnya ya di masyarakatnya. Karena memang artinya memang persoalan pangan ini sudah lumayan pelik juga ya, Prof. Iya. Cuman ada pengalaman Pak Irfan, ketika saya waktu itu mendampingi Pak Menteri Pertanian berkunjung ke Kuba. Kuba ini salah satu contoh negara dengan mengembangkan pertanian organik dan cukup sukses.
Kuba ini negara kecil, tapi indeks kesehatannya tinggi masyarakat. Kenapa? Karena katanya masyarakat di sana mengkonsumsi produk yang sehat, produk organik. Ya kan? Nah di sana itu organik itu udah jadi lifestyle. Jadi sudah bukan lagi pertanian organik, tapi gaya hidup organik. Jadi mereka itu sudah sangat menghargai produk-produk organik, bahkan karena sudah merasakan nikmatnya makan produk organik, dia sangat ingin produk ke produk organik dan yang lain gitu. Ya. Terasa lah bedanya hasil-hasil pertanian organik dan anorganik ini ya Prof ya harusnya. Oh betul. Ya banyak yang sudah testimoni bahwa ketika makanannya itu makanan organik ya, itu dia merasakan sendiri. Terutama dari segi kesehatan fisiknya itu akan beda. Ya 1 kali 2 kali mungkin belum, tapi mungkin kalau sudah 2-3 kali itu akan kelihatan. Karena memang secara kuantiti ada ini juga bacaan, saya butuh konfirmasi juga mungkin itu bareng Prof. Dulu itu 1 buah jeruk itu dibandingkan dengan sekarang, 1 buah jeruk dulu itu sama dengan 7 buah jeruk sekarang. Karena kualitas jeruknya ya Prof ya. Itu memang begitu nggak Prof ya? Kadar-kadar zat di dalam buah jeruk. Makanya kayak sekarang ini akhirnya itu kita lebih kayak makan itu nasinya yang banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Itu ada pengaruh juga nggak Prof dari sumber? Ya, saya kurang tahu persis ya. Kalau memang ada datanya, tentu bisa dipercaya. Tapi satu hal yang penting bahwa produk-produk organik itu memang akan berimplikasi kepada kualitas produk yang dihasilkannya itu akan lebih baik. Karena apa? Karena minus tidak ada toksik di dalamnya. Nah, sementara produk yang yang teknologi produksinya itu syarat dengan penggunaan bahan-bahan sintetis, ya, apalagi dengan pestisida, itu ada efek residu. Ada efek residu besar atau kecil itu akan berimplikasi. Dan residu itu atau toksik itu kan bisa menegasikan nutrien yang positif, yang baik ya. Apalagi kalau sudah masuk ke pencernaan, sudah implikasinya itu akan lain ya. Jadi mungkin bahan yang sama, katakanlah nutrien yang sama, tapi bisa hilang oleh karena faktor toksik yang dihasilkan. Nah ini memang penelitian jangka panjang ya. Kita juga perlu ada data ya. Saya nggak bisa mengatakan ini ya. Tapi kalau ada yang pernah meneliti, saya tidak bisa memungkiri ya. Secara logika bisa difahami. Gitu, secara logika bisa dipahami soal bagaimana perbandingan makanan yang dihasilkan melalui pendekatan pertanian sehat dengan organik. Sejauh ini proyeksi ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang bisa mendorong pertanian sehat ini lebih banyak lagi tuh gimana, progresif nggak Prof sebenarnya? Ya. Kesadaran untuk itu makin besar dan ini dibuktikan dengan riset-riset ke arah pengembangan pertanian sehat ya, dari berbagai disiplin makin meningkat ya. Kemudian juga ditambah lagi sosialisasi melalui materi-materi perkuliahan juga makin banyak untuk memperkenalkan alternatif teknologi pertanian sehat, pertanian ramah lingkungan, pertanian ini karena concern terhadap lingkungan itu kan concern untuk kita semuanya begitu ya. Untuk generasi penerus generasi penerus ini. Untuk disiplin bidang ilmu saya misalnya sekarang produk-produk agen antagonis untuk pengendalian hama penyakit secara organik itu juga makin banyak gitu produk-produk komersial yang sudah dipasarkan. Nah sekarang pertanyaannya penerimaan publik bagaimana terhadap teknologi itu dibanding teknologi kimia murni? Ya, ini masih butuh edukasi besar. Kenapa? Karena begini kan, ada sebagian pihak yang khawatir kalau totally ganti dengan organik itu khawatir akan berakibat pada peningkatan produksi, akan berdekatan pada penurunan produksi. Kalau itu agregat banyak kan akan berimplikasi kepada ketahanan pangan dan ketersediaan pangan ya. Makanya kita berjalan seiring saja dua teknologi ini ya. Selama belum bisa menggantikan 100% nggak apa-apa. Paling tidak sekarang ini yang harus bisa dilakukan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Itu juga sudah merupakan solusi yang baik karena mengganti 100% berimplikasi tadi ya kan? Khawatir kalau itu akan drastis mengurangi ini dan tentu itu secara nasional akan berpengaruh ya terhadap ketahanan nasional. Mungkin sebagian orang khawatir itu ya kan.
Kira-kira apa kolaborasi yang perlu dilakukan kalau di kita mengenal namanya konsep pentahelix, Prof. Bagaimana ada pemerintah, ilmuwan, lembaga masyarakat, bisnis dan masyarakat sendiri itu berkolaborasi untuk membangun pertanian sehat. Kolaborasi yang bentuk-bentuk kolaborasi seperti apa yang mungkin bisa kita lakukan, Prof? Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus bahwa memang harus gerakan besar ini harus melibatkan semua pihak, ya, harus ada kerjasama dari semua pihak. Pemerintah sebetulnya juga sudah mulai sudah mulai melonggarkan aturan terkait dengan pengembangan produk-produk organik itu, misalnya untuk uji pestisida atau biopestisid itu misalnya sudah mulai dipermudah sekarang ini, ya. Kemudian persyaratannya tidak seketat kalau produksi pestisida kimia. Ini juga ada bagus. Kemudian yang kedua juga saya lihat bagus juga dari kalangan akademisi, ya. Sudah banyak sekali penelitian yang dikembangkan oleh mahasiswa S1, S2, S3 itu untuk mengembangkan potensi biolokal, ya. Potensi lokal inti untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dengan berbasis sumber daya lokal. Ini juga sudah banyak penelitian-penelitian ke arah situ. Kemudian pihak swasta sekarang nggak mau tidak mau tuntutan publik ke arah pertanian sehat. Sekarang produk-produknya juga sudah mulai banyak, ya sudah mulai mengadopsi produk-produk organik, dan kemudian produk-produk kimianya juga sudah mulai mengikuti aturan internasional. Bahkan hidup sehat itu udah, kalau di kalangan seusia saya, ya Prof, ya, hidup sehat itu udah menjadi lifestyle sekarang. Betul. Maksudnya kesadaran untuk makan karbohidrat tidak berlebihan. Bahkan kalau kita ke Indomaret, ke beberapa market supermarket itu mereka jual buah segar tuh udah mulai cukup banyak gitu, Prof. Cukup masif kayak. Iya, betul. Memang gerakan seperti itu, ya. Bahkan saya kemarin ada pengalaman ada yang kegiatan summer course di Departemen Produksi Tanaman itu melibatkan 14 mahasiswa dari Universitas Wien di Austria. Itu kita kaget bahwa separuh dari mahasiswa itu 8 diantaranya adalah vegan, ya kan? Dia tidak makan nggak makan daging dan semua turunannya. Dan gimana dia makan di Indonesia? Ternyata dia bisa makan tahu dan tempe. Itu adalah makanan yang harus ada tiap hari bagi dia, dan ternyata survive gitu, ya. Artinya gini, maksud saya bahwa bukan berarti kita harus ke sana gitu terus-terusan, ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa lifestyle hidup sehat, lifestyle organik itu sebetulnya sudah dibuktikan oleh beberapa komunitas, bahkan negara seperti Kuba tadi saya katakan itu cukup berhasil, dan itu implikasi ekonominya besar, Mas Irfan, karena dia udah nggak lagi impor minyak untuk produksi itu, dan sekarang sudah semuanya organik, udah enak, mereka udah menikmati, walaupun kelihatannya produksinya biasa-biasa saja, tapi sehat. Ya, alhamdulillah. Nah itu, gitu. Nah sekarang kan standarisasi produk organik, terus orang sudah menghargai produk organik lebih mahal dari produk yang biasa. Ini sebetulnya tren yang bagus, Mas Irfan. Berarti regulasi untuk standar organik sekarang sudah mulai adaptif lah kalau bisa dibilang, Prof. Betul. Sudah mulai adaptif, ya. Iya. Jadi pemerintah sudah mulai mengakomodasi itu, dan ini saya kira salah satu cara yang penting, karena pemerintah kan tugasnya membuat regulasi. Kalau regulasinya itu memang mendorong orang untuk pertanian sehat, saya kira ini akan menjadi hal yang positif ke depan. Insya Allah kita punya harapan ke sana, dan betul. Dan arah ke sana. Oke, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Obrolannya bermakna sekali. Moga-moga bermanfaat, ya. Insya Allah ini menjadi menjadi semangat buat kita untuk ke depan itu bisa lebih banyak mengakomodir, atau tadi yang penting itu adalah yang tanggung jawab kita semua mengelola lagi cara konsumsi kita, ya Prof, ya. Betul. Itu yang penting, ya. Mungkin sesuatu kalau kita nggak punya kesempatan bersentuhan atau memperbaiki dari sisi pertanian, tapi dari sisi kesadaran kita sebagai konsumen harus ada, kesadaran kita untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi sumber-sumber makanan yang
yang datangnya dari luar itu salah satu upaya betul. kita untuk membuat untuk menghadirkan pangan yang lebih baik di masa depan ya, Prof. Saya mengatakan begini, kita harus punya militansi terhadap produk dalam negeri. Kita harus mencintai produk yang diproduksi oleh petani. Kalau Anda punya sikap itu, Anda telah membantu petani. Alhamdulillah. Kalau Anda punya sikap itu, Anda telah membantu petani. Jadi nggak harus turun ke sawah untuk bantu petani, tapi dari mencintai dari ini ya, kalau petani suruh produksi, tapi kalau kita nggak membelinya, terus gimana? Gitu kan? Itu aja. Anak-anak generasi muda harus punya militansi terhadap produk dalam negeri, terutama produk yang diproduksi oleh petani kita. Anak muda udah mulai sadar, Prof. Apalagi saya, Prof. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Kita pamit. Saya dan Prof Munip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.